Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ataullah Sikumbang dengan NIM J0301211248 dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 58 Sekolah Vokasi IPB University. Di video kali ini aku mau share seputar sejarah dan juga perkembangan dunia editing audio dan visual. Oke, pertama kita bakal bahas apa sih itu editing audio visual. Nah, editing audio visual itu sendiri adalah suatu proses atau tahap penyatuan dari beberapa audio, video, dan juga gambar yang awalnya hanya berupa potongan shoot yang menjadi scene, yang kemudian menjadi sequence selalu menjadi sebuah alur cerita yang utuh dan juga lengkap. Dengan tak lain tujuannya pada dasarnya yaitunya untuk menyajikan suatu cerita dengan jelas kepada para penonton. Sejarah editing film dimulai pertama kali pada tanggal 25 Desember tahun 1895, yang dimana pada saat itu adalah kali pertamanya orang-orang menonton film di layar lebar. Menyaksikan sebuah karya yaitunya berupa penggabungan beberapa scene dari hasil shoot tanpa dilakukan editing, baik secara audio maupun visualnya. Ini bermula ketika dua Lumiere bersaudara yang menyewa sebuah ruangan di bawah tanah untuk menonton film secara bersamaan. Film ini dibuat dengan bidikan dan juga posisi kamera yang sangat statis. Beberapa sineas kemudian melakukan eksperimen dengan mencoba menyusun sejumlah shoot sambil mempelajari sejauh mana sih gambar dapat disusun sedemikian rupa, sehingga memiliki kemampuan untuk merangsang emosi dan membentuk sebuah persepsi. Pada saat itu, film Lumiere hanya terdiri dari satu buah shoot atau single shoot dengan panjang durasi yang sama dengan kejadian sesungguhnya atau real time, sehingga serta tidak ada manipulasi waktu pada masa itu. Méliès adalah orang pertama yang membuat film dengan melalui proses editing, tetapi editing yang dilakukan masih dalam tahap sederhana. Film pertama menggambarkan perjalanan orang ke bulan atau A Trip to the Moon, menggunakan editing untuk kesinambungan bercerita atau cutting to the continuity. Melis melakukan editing untuk menyambung tiap-tiap adegan yang hanya terdiri dari satu shot untuk setiap adegannya atau sequence shot. Maka dari itu, di sini kita bisa simpulkan bahwa editing terjadi apabila terjadi proses pemotongan dari banyak shoot. Pada era tahun 1910-an, Griffith di awal eksperimen Potter yang dilakukan ketika dia mencoba menggabungkan rekaman dokumentasi aksi petugas kebakaran dengan membuat rekaman baru berdasarkan imajinasinya, yaitunya tentang seorang ibu yang panik karena anaknya tertinggal di dalam sebuah gedung yang terbakar. Kemudian ditolong oleh seorang pemadam kebakaran dalam filmnya yang berjudul The Life of an American Fireman. Kemudian pada tahun 1903, Porter berhasil membuat terobosan baru dalam dunia editing, yaitunya teknik parallel editing, yaitunya dengan menggabungkan shoot-shoot dari dua buah kejadian yang berbeda lokasi, kemudian dilanjutkan oleh Griffith yang mengembangkan metode parallel editing untuk menambah ketegangan dalam adegan aksi dalam film yang menjadi teori baru, yaitunya penekanan dramatik atau dramatic emphasis. Tak hanya itu, Griffith juga membuat variasi tipe shoot seperti long shoot, medium shoot, close up, cutaway, tracking shot sebagai materi untuk melakukan teknik paralel yang dianggap sebagai konstruksi dramatik. Nah, itu adalah sedikit perkembangan mengenai editing perfilman dunia dan beberapa tokoh yang ikut mengembangkan editing perfilman di dunia. Sangat susah sekali bukan? Untungnya kita sudah hidup di era modern dan tentunya sangat canggih. Terdapat perbedaan yang tentunya sangat signifikan antara editing zaman dahulu dengan zaman sekarang. Pada zaman modern seperti ini, proses editing tentunya bisa dilakukan secara mudah dan gampang. Dengan menggunakan layar green screen atau juga hal-hal lain, kalian bisa belajar secara otodidak atau menggunakan referensi sebagai bahan acuan. Mulai dari pengambilan gambar, proses mengedit, bahkan setelah video pun jadi, kalian bisa melakukannya dengan menggunakan gadget pribadi. Beberapa aplikasi yang tentunya menjadi rekomendasi para editor hanya dengan menggunakan handphone, yaitunya CapCut, aplikasi yang simpel dan kompleks. Selain itu juga ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk editing, yaitunya Adobe Premiere yang bisa bikin customization graphic yang sangat keren tentunya. Sedikit informasi seputar perkembangan editing audio dan visual di dunia. Kalian semua gimana nih? Tertarik bukan untuk menjadi seorang editor handal? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.